tema yang sangat relevan tentu, saudara-saudara tentu bisa memahami tema ini, walaupun mungkin sudah ada banyak yang membahasnya, mungkin di Zoominar juga, atau di media lain, sarana lain, tapi saya kira ini satu kesempatan yang baik, kita semua bisa merenungkan kembali tema ini yang relevan buat kita. Jadi diharapkan semua boleh mendapat berkat dan juga bisa membagikannya, jadi kita saling menguatkan, saling memahami, dan mendoakan. Nah, tema ini sangat relevan karena menyangkut pengalaman real dari semua orang di dunia, termasuk orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan. Nah, di layar yang pertama itu ada satu kutipan dari Haruki Murakami yang terkenal, kematian bukanlah lawan dari kehidupan, melainkan bagian dari kehidupan. Mungkin ini tema yang umum, kutipan yang mungkin berlaku secara umum, berdasarkan kenyataan yang dihadapi setiap manusia. Tetapi bagi kita orang percaya, Alkitab juga mengatakan bahwa pada akhirnya setiap orang akan bertemu dengan kematian. Tetapi kita memuji Tuhan, sebagaimana Paulus katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Nah, itu juga yang menjadi keyakinan kita semua di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, dari tema itu kita akan mulai dulu dengan beberapa makna kematian. Sebelumnya saya sudah jelaskan sedikit tadi bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 telah mempengaruhi cara berpikir orang-orang Kristen, khususnya menyangkut kematian. Mungkin banyak orang, mungkin di antara kita juga, tidak ingin berbicara banyak ya tentang kematian. Tentu masing-masing punya alasan, tetapi saya kira ini sangat relevan buat kita bahwa kita mau tidak mau harus merenungkan ya tentang kematian. Kemudian pandemi ini membuktikan betapa rapuhnya manusia menghadapi bencana kehidupan. Bencana itu bisa dilihat apakah itu bencana penyakit, bencana alam, malapetaka, dan seterusnya. Tetapi harapan kita satu-satunya adalah Allah pencipta dan pemilik kehidupan kita, yang di dalam Kristus telah memerdekakan kita dari kematian. Itu landasan penting untuk kita masuk di bagian berikutnya. Ada 4 pengertian utama dalam Alkitab tentang kematian. Bisa kita lihat di situ, ada beberapa ayat. Ada banyak ayat pendukung, tapi tidak semua dimasukkan. Yang pertama, kematian jasmani. Tentu kita mengerti apa itu. Kematian jasmani itu sebenarnya bukan dimulai pada saat seorang meninggal. Tetapi sebenarnya itu berlangsung dalam proses melemahnya kekuatan fisik secara bertahap. Nah, melemahnya kekuatan fisik itu bisa dipengaruhi oleh penyakit, bisa dipengaruhi oleh bencana, dan seterusnya. Jadi Paulus katakan di 2 Korintus 4, manusia lahiriah kami itu makin merosot. Dan pada akhirnya tentu berhadapan dengan kematian. Yang kedua, kematian rohani. Kita mengerti semua keterasingan manusia dari Allah karena dosa. Kejadian 2:17, ayat yang penting, Roma 6:23, ya, upah dosa itu maut. Efesus 2 ayat 1, kita telah mati di dalam dosa-dosa kita. Ada juga istilah kematian kedua, khususnya di kitab Wahyu, yang mengacu pada pemisahan kekal dari Allah sebagai hukuman pada akhir zaman. Dan juga Alkitab berbicara tentang kematian terhadap dosa. Paulus banyak bicarakan ini dalam surat Roma, misalnya Roma 6. Apa itu kematian terhadap dosa?
pemutusan semua hubungan dengan dosa melalui kematian dan kebangkitan bersama Kristus. Kita semua tentu mengalami ini secara real dalam hidup kita. Tapi yang menjadi fokus kita malam ini adalah yang pertama, sesuai dengan temanya, yaitu kematian jasmani. Baik, yang berikut. Yang ketiga, asal mula kematian dan penderitaan. Termasuk di dalamnya sakit penyakit. Kejadian 2:17. Tentu kita ingat Tuhan Allah berbicara kepada Adam, pada saat engkau makan buah itu, buah yang dilarang, engkau akan mati. Nah, Kejadian 17 itu sebenarnya berbicara juga tentang kematian, baik kematian pertama yang tadi maupun makna yang kedua. Karena Adam belum mati pada hari itu, masih 900 tahun berikutnya kira-kira baru dia mati secara jasmani. Tapi hari itu dia mati secara rohani. Kemudian Paulus juga menekankan dalam Roma 6:23, dan keuniversalan kematian sebagai akibat dosa ditekankan dalam Roma 5:12. Jadi karena dosa Adam, manusia yang pertama, maka semua manusia berdosa. Jadi kita berdosa di dalam Adam, dan maut juga atau kematian masuk ke dalam dunia. Karena itu kita juga mengalaminya. Tetapi bukan hanya manusia, Alkitab juga mengatakan bahwa konsekuensi dosa Adam itu mencapai seluruh makhluk, termasuk bumi. Itu yang dikatakan di Roma 8:20 bahwa segala makhluk ditaklukkan atau telah ditaklukkan ke dalam kesia-siaan. Istilah kesia-siaan berarti berada di bawah kutukan dosa. Nah, ini penting karena menghadapi pandemi COVID-19 atau bencana alam yang besar ya, dan macam-macam itu, kita ingat bahwa seluruh makhluk telah takluk ke dalam di bawah kesia-siaan. Nah, itu pertama yang harus kita ingat setiap kali ada bencana. Tetapi dalam hal ini tentu ada jalan keluar. Nanti kalau kita baca Roma 8 berikutnya, ada penebusan juga bagi seluruh makhluk. Nah, penyakit juga merupakan bagian dari kefanaan manusia. Termasuk penyakit karena ketularan COVID-19, dan penderitaan di bumi merupakan bagian dari keadaan bumi yang telah takluk kepada atau di bawah akibat dosa tadi. Itu saya kira asal mula supaya kita bisa pahami. Nah, berbicara tentang kematian, ada perdebatan di antara banyak penafsir tentang apakah manusia waktu pertama kali sebelum jatuh dalam dosa diciptakan sebagai makhluk yang mortal, artinya dia pun akan mati, atau immortal, artinya tidak akan mati sebelum kejatuhannya. Nah, kalau kita baca 1 Timotius 6:16, jelas bahwa hanya Allah saja yang immortal, yang tidak pernah mati, tidak pernah akan mati, yang kekal. Berarti sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam pun berada dalam perjalanan menuju kematian, walaupun ada perbedaan setelah kejatuhannya. Makanya di situ ada kutipan dari seorang penulis, Murray Harris, bahwa manusia tidak diciptakan agar tidak dapat mati, tetapi diciptakan agar dapat tidak mati. Nah, agar dapat tidak mati. Walaupun setelah kejatuhan di Kejadian 2:3, kematian menjadi satu keharusan biologis yang universal. Nah, saya kira ini tambahan untuk apa yang kita lihat di atas. Mortalitas atau kefanaan hidup ini tetap menjadi ciri orang percaya yang telah diselamatkan. Itu sebabnya penyakit dan kematian tetap kita alami. Nah, saya mau tekankan ini karena mungkin ada sekelompok orang Kristen atau
beberapa kelompok Kristen mungkin yang kurang menekankan ini, sehingga mereka tentu misalnya berdoa untuk kesembuhan kalau sakit ya, atau mujizat ya. Nah, Tuhan pun dapat memberikannya karena Tuhan Maha Kuasa. Tapi tetap kenyataan ini berlaku buat kita, orang percaya hari ini, selama dunia yang lama ini masih ada. Jadi kita ini manusia yang fana. Manusia yang fana itu dalam proses menuju kematian. Itu definisi dari kefanaan. Baik. Yang berikut menyangkut kematian dan hukuman. Jadi mungkin ini menyangkut pertanyaan yang ada di iklan itu ya, di postingan tentang Zoominar ini, tentang apakah ini hukuman. Nah, pertama-tama tentu kita menyadari dari Alkitab juga bahwa penyakit, penderitaan, dan kematian, sebagaimana di atas kita lihat, berasal dari kejatuhan Adam. Jadi dalam terang ini, penyakit, penderitaan, kematian adalah akibat-akibat dosa Adam yang juga dialami keturunannya, termasuk kita. Ya. Tetapi, nah yang kedua ini penting, tidak semua penyakit, penderitaan dan kematian yang dialami seseorang, termasuk karena COVID-19, tidak semua disebabkan oleh dosa tertentu dari pribadi tersebut. Misalnya kita ambil contoh seorang Kristen, seorang hamba Tuhan ya. Ini kita dengar ya berita ada hamba Tuhan, gembala jemaat yang juga menjadi korban ya, meninggal karena COVID-19 ya. Nah, mungkin banyak orang langsung menghubungkan dengan hukuman. Nah, itu keliru menurut saya. Jadi tidak semua penderitaan yang kita alami, entah itu penyakit termasuk kematian, diakibatkan oleh kesalahan. Walaupun semua penderitaan itu datang dari Adam. Nah, saya kira perlu kita bedakan ini. Kalau kita baca Yohanes 9, itu saya kira terkenal kisahnya seorang yang buta sejak lahir. Murid-murid bertanya, siapa yang salah? Apakah dia berdosa sehingga buta sejak lahir? Apakah orang tua yang berdosa? Karena dalam pemahaman orang Yahudi, dosa itu penyakit sering dikaitkan dengan dosa tertentu. Jadi penyakit itu adalah hukuman. Apa jawab Yesus? Bukan karena dosa orang itu, bukan karena dosa orang tuanya juga, tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Nah, jadi saya kira ini perspektif yang penting berhadapan dengan situasi kita ya, khususnya menyangkut COVID-19, tapi juga banyak bencana ya, kadang-kadang karena kita begitu ingin menekankan tentang hukuman Allah yang adil, kita langsung hubungkan ya, oh dia mati karena hukuman Allah, dia sakit karena hukuman Allah. Jadi jalan keluarnya dia bertobat. Nah, saya kira itu pemahaman yang sempit berdasarkan apa yang kita lihat di dalam Alkitab ya, dalam konteks ini Yohanes 9. Nah, dalam Alkitab, misalnya dalam PL, itu ada beberapa contoh sebenarnya, tapi mungkin kita ingat di sini Pengkhotbah 7:17, bahwa kematian dini kadang memang dilihat sebagai hukuman Allah. Karena dikatakan bahwa orang fasik itu mungkin tidak akan mencapai setengah umurnya. Mazmur juga mengatakan demikian ya. Nah, tetapi tidak boleh kita memegang ayat-ayat itu lalu menyimpulkan bahwa semua orang yang mengalami kematian dini berarti dihukum Allah. Nah, ini juga keliru. Nah, kalau kita baca kisah 12 itu Rasul Yakobus mati syahid dibunuh dengan pedang oleh Herodes. Padahal dia baru saja mulai melayani. Ya, berarti dia termasuk orang yang mengalami kematian dini. Tapi apakah dia dihukum Allah? Tidak. Kita tidak bisa mengerti mengapa ada hamba Tuhan yang mungkin mati secara dini, mungkin karena kecelakaan juga, lalu lintas, atau banyak kasus yang mungkin kita alami dalam keluarga atau masyarakat. Kita tidak tahu mengapa, tapi
kita percaya bahwa Tuhan berdaulat. Nah, karena itu yang penting kita melihat bagaimana maksud Tuhan ya di dalam peristiwa apapun. Baik. Nah, karya Kristus bagi kita. Nah, inilah obat penawar yang Tuhan Allah sendiri berikan kepada manusia untuk masalah kematian, juga sakit penyakit dan penderitaan. Jadi kita tentu tahu yang pertama, Kristus telah menanggung upah dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Dan kita memperoleh kemenangan atas kematian. Dalam Kolose 1:18 kita tahu Dia telah memerdekakan kita dari kematian. 2 Timotius 1:10 dan masih banyak ayat lagi yang lain. Nah, itu sebabnya tadi kita lihat di ayat pertama 1 Korintus 15 bahwa di manakah hai maut, di manakah sengatmu? Kita masih akan mati, tapi tetap kematian itu, maut itu tidak punya sengat lagi berdasarkan karya Kristus. Nah, satu ayat yang penting juga Ibrani 2 ayat 14-15. Di situ disebutkan bagaimana Kristus mengalami kematian dan juga kebangkitan agar kita dibebaskan dari ketakutan akan kematian. Jadi ketakutan akan kematian itu semacam belenggu yang membelenggu banyak orang. Mungkin termasuk banyak orang Kristen atau orang percaya. Ya. Makanya mungkin karena takut akan kematian, mereka tidak mau banyak bicara tentang kematian. Nah, tapi puji Tuhan, dari ayat itu kita yakin Tuhan Kristus telah membebaskan kita, memerdekakan kita. Ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan kematian yang mungkin datang kepada kita, mungkin tidak sekaligus kita mati atau meninggal, tapi proses menuju kematian itu datang kepada kita. Nah, mari kita ingat, mungkin karena COVID-19 membutuhkan kekuatan rohani dari kebenaran firman ini. Yang berikut, ia setelah memusnahkan kematian, ia akan maksudnya untuk selamanya pada kedatangannya kembali. Nah, kita baca itu 1 Korintus 15 yang tadi, Wahyu 21 dan masih banyak ayat yang lain lagi. Jadi kematian telah dikalahkan. Kita masih akan mati tentu dalam dunia yang lama, tapi akan dimusnahkan secara total. Itu yang menjadi pengharapan kita. Dalam Wahyu 1:18, ia yang memegang anak kunci maut dan alam maut. Maut atau kematian. Alam maut, istilah yang biasa dipakai untuk tempat orang-orang yang telah meninggal. Hades. Memegang anak kunci berarti dia yang berotoritas. Nah, sebagaimana juga kalau Bapak Ibu ingat Yohanes 5, Yesus katakan, atau Yohanes 11 ketika Lazarus dibangkitkan, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, itu sama dengan dia memegang anak kunci maut dan alam maut. Puji Tuhan. Baik, berikut. Sikap kita orang percaya, berdasarkan apa yang kita lihat tadi, kematian tetap akan menjemput kita cepat atau lambat selama dunia yang lama ini ada. Pak David almarhum biasanya mengatakan kita semua ini sedang antri. Nah, entah kita antrinya di mana, tapi kita semua sedang antri ya untuk menuju satu saat. Baik itu penyebabnya karena penyakit, termasuk COVID-19, bencana alam, dari aspek kejahatan alam maupun kejahatan moral. Jadi biasanya kita membagi bencana-bencana, malapetaka, musibah itu
murni kejahatan alam, dalam arti mungkin karena hujan besar, longsor, jadi ada yang korban, atau kejahatan moral, misalnya terorisme dan macam-macam ya. Tapi pembagian ini kadang-kadang juga tidak terlalu tajam, jadi kedua-duanya dapat menyebabkan kematian datang kepada kita. Nah, saat kematian seseorang atau waktu seorang mati berada dalam penetapan Allah yang berdaulat. Dan ia melakukannya atau menggenapinya melalui banyak cara ya yang kita hadapi dan alami atau banyak peristiwa. Kadang-kadang kita tidak mengerti juga ya bagaimana saat kematian kita itu tergenapi. Ya. Karena itu menyangkut paut bagaimana kita hidup di dunia. Ada orang yang merasa sehat, tiba-tiba mungkin diserang sakit penyakit yang berat. Kita pernah baca juga baru-baru itu setelah wabah COVID itu di Amerika ada pendeta yang mungkin begitu berapi-api ya untuk mendoakan orang yang kena atau tertular dengan mengatakan bahwa Allah lebih besar dari coronavirus. Tentu benar Allah lebih besar, tapi dia tidak mau mengisolasi diri, akhirnya dia juga meninggal. Nah, jadi banyak cara di mana kita manusia tidak mengerti. Mungkin kita kenal hamba-hamba Tuhan juga di Indonesia ya. Tapi pada akhirnya kita kembali kepada penetapan Allah yang berdaulat. Kita manusia yang bisa bertanya, terbatas. Tapi terbatas, karena itu sebagaimana Mazmur 102, 24-25, Ayub juga, mungkin Ayub 14 ya, mungkin salah ada satu lagi di situ. Semua menekankan bahwa Allah berdaulat. Nah, kemudian Alkitab mengajar kita untuk menghitung hari-hari kita. Mazmur 90:12 yang terkenal. Dan menyadari, agar kita menyadari bahwa kita adalah debu. Artinya, kita akan kembali kepada debu. Mazmur 104 ayat 29. Nah, saya kira ini menolong kita untuk memiliki perspektif wawasan yang lebih objektif ya tentang masalah kematian. Berikut. Mengantisipasi kematian. Yang pertama, orang percaya menghadapi dan mengantisipasi kematian dengan keyakinan akan kebangkitan tubuh. Nah, itu karena Tuhan Yesus sendiri telah bangkit sehingga dia menjadi yang sulung. Kalau kita baca 1 Korintus 15 disebut Yesus adalah yang sulung. Dia yang pertama bangkit dalam tubuh kebangkitan. Tapi kita akan mengikuti dia karena yang sulung biasa diikuti dengan yang berikutnya, yaitu kita semua baru dibangkitkan secara serentak. Jadi tidak ada yang saling mendahului ya. Paulus mungkin lebih dulu, Abraham lagi mungkin lebih dulu lagi, tidak ya. Nah, yang pertama bangkit Kristus, yang lainnya akan serentak diberi tubuh kebangkitan. Nah, itu janji untuk kita. Kemudian kematian dilihat sebagai saat yang diantisipasi untuk berdiam bersama Kristus. Lukas 23:43 ketika seorang pencuri, penyamun yang disalibkan bertobat, Yesus katakan pada hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Filipi 1:21, Paulus punya keyakinan bahwa kalaupun dia mati itu satu keuntungan. Karena dia akan diam bersama Kristus. Bukan berarti kita mencari-cari kematian untuk menggenapi ayat ini, bukan. Ya. Nah, saya kira keliru kalau ada orang yang mencari-cari atau mau bunuh diri karena mengatakan Paulus katakan demikian ya, padahal bukan.
Nah, jadi pada saat yang tepat, kita yakin kalau Tuhan memanggil kita, maka kita saat itu juga berdiam bersama Kristus. Kita dapat berdoa untuk mujizat kesembuhan tentu, dan perpanjangan usia kita juga tentu. Saya kira kita semua cenderung berdoa demikian ya. Dan mungkin Tuhan menjawabnya. Bandingkan Hizkia dalam 2 Raja-Raja 20 ya. Sepertinya tidak ada harapan. Dia berdoa, Tuhan tambahkan lagi beberapa tahun. Tuhan tambahkan ya beberapa tahun, kita baca di 2 Raja-Raja 20. Tentu tidak semua doa seperti ini dijawab oleh Tuhan. Jadi kembali kepada Tuhan, dia berdaulat, dia tahu apa yang terbaik bagi tiap-tiap orang. Tapi tetap kita dianjurkan untuk berdoa apapun yang kita minta dari Tuhan. Ketika sakit, ya mungkin dalam sakit yang parah kita butuh keajaiban, kita berdoa karena itu satu hal istimewa. Nah, tetapi tetap tubuh kita yang disembuhkan tetaplah tubuh yang fana, dan kalaupun wabah atau bencana menaklukkan kita, ada keyakinan bahwa kita akan diberikan tubuh yang baru, seperti Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 21 bahwa tidak akan diberikan tubuh yang mulia. Nah, ini sangat penting ketika kita mengantisipasi ya peristiwa kematian. Nah, tentu berkaitan dengan bencana COVID-19, apa yang kita pelajari dari Alkitab ini menjadi sangat relevan buat kita. Mungkin untuk diri kita, juga mungkin untuk pelayanan konseling kita kepada anggota-anggota jemaat ya, yang membutuhkan kesembuhan atau yang dalam situasi yang sulit ya, karena COVID-19 atau mungkin karena hal-hal yang lain. Jadi dari uraian ini mungkin saya bisa simpulkan dalam 2 pernyataan saja, bahwa apapun penderitaan ya yang kita hadapi, termasuk wabah COVID-19, pandemi ini, atau bencana alam, musibah, itu kita letakkan di dalam proporsi yang benar, berdasarkan apa yang Alkitab nyatakan kepada kita. Ya. Tidak ada satu helai rambut pun seperti Yesus katakan yang diambil di luar dari pengetahuannya. Nah, jadi seperti John Piper katakan dalam bukunya yang ada di akhir itu, mungkin kita bertanya-tanya mengapa Allah yang baik mau mengizinkan pandemi yang begitu besar, yang membawa korban yang begitu besar, termasuk orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Nah, dikatakan itu hanya satu segi. Mungkin kita bertanya, tapi ketika Tuhan menyelamatkan kita, ketika Tuhan tetap membiarkan kita hidup, nah, itu juga hal yang luar biasa, yang menunjukkan siapa Allah kita. Jadi kedua-duanya, 2 hal itu bersama-sama. Ketika kita melihat orang yang menjadi korban, sesama hamba Tuhan mungkin, kita percaya kebaikan Tuhan. Ketika kita juga dibebaskan dari bencana ini, kita juga melihat kebaikan Tuhan. Nah, nanti pada gilirannya ketika kita yang menjadi korban, orang lain juga melihat dari 2 segi itu. Nah, itu hal pertama. Dan yang kedua, sebagaimana tadi kita lihat, kita tidak boleh cepat-cepat mencap seseorang dihukum Allah karena dia menjadi korban dari bencana COVID-19. Ya, kita tidak tahu bagaimana Allah bekerja. Tadi kita sudah baca, itu dalam penetapan Allah. Dan apapun yang Allah lakukan, kita percayakan itu bahwa Allah itu baik. Kita yakin Allah itu baik. Sebagaimana dalam Yohanes itu, pada akhirnya kemuliaan Allah
dinyatakan. Nah, terakhir, jangan juga kita melihat satu sisi bahwa Allah telah menetapkan kematian seseorang, tapi bagaimana kita juga, sebagaimana konteks kita di Indonesia, kita waspada, kita berjaga-jaga, ya, untuk supaya kita sendiri tidak tertular atau mungkin kita tidak menularkan kepada orang lain. Nah, itu bagian penting di dalam pernyataan Alkitab. Nah, tentang bagaimana kita berhadapan dengan situasi seperti ini. Dan ini bukan yang pertama kali ya, kalau pandemi COVID-19 ini tentu pertama kali, tapi sepanjang sejarah sudah banyak pandemi-pandemi lain, musibah-musibah besar dengan korban yang begitu besar juga. Nah, gereja selalu kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Nah, itu juga menjadi pegangan kita. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya kita semua dikuatkan, dibekali lagi untuk berhadapan memahami pandemi COVID-19 dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan melihat semua itu berdasarkan perspektif Alkitab, khususnya yang menyangkut kematian. Baik, terima kasih Ibu Ingrid. Baik, terima kasih Pak John untuk penyampaian yang saya percaya boleh memberkati kita semuanya, sekalipun mungkin bukan hal yang baru bagi kita, tetapi firman Tuhan selalu berbicara baru setiap hari, menolong kita untuk menemukan hal-hal baru, dicerahkan, diteguhkan, dan dikuatkan kembali. Baik Bapak Ibu, saya akan membuka ruang tanya jawab, tetapi saya sebelumnya mengingatkan dulu beberapa aturan main yang sudah kami posting di grup WA, dan juga sudah saya sampaikan tadi beberapa kali di awal. Yang pertama, kawan-kawan yang ingin bertanya bisa bertanya secara langsung atau melalui chat room yang ada di screen kita masing-masing. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand, kemudian kami akan mempersilakan teman-teman untuk bertanya, atau teman-teman yang ingin bertanya melalui chat room, silakan ditulis di sana, kami akan membaca, kemudian kami akan mempersilahkan kawan-kawan untuk bertanya, atau kami akan menanyakan langsung kepada Pak John untuk setiap pertanyaan. Mari kita bertanya singkat, padat, dan jelas, fokus, supaya Pak John juga bisa menjawab untuk kita semua. Itu beberapa hal menyangkut ruang tanya-jawab. Kita punya cukup banyak waktu, kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ke depan untuk ruang tanya jawab. Karena itu saya persilakan untuk kawan-kawan yang akan bertanya, silakan boleh bertanya. Bagi kawan-kawan yang bertanya, boleh silakan nyalakan videonya supaya kita boleh lihat jika memang tidak ada gangguan pada koneksi internet masing-masing. Mari silakan, ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Saya persilakan kawan-kawan, sekaligus kita boleh mendengarkan suara. Shalom. Ya, shalom. Pak Robi. Mari Pak Robi. Robi. Ya, mari Pak Robi, silakan. Shalom semuanya. Ya, shalom Pak Robi, Shalom, mari Pak Robi. silakan. Ya, apa kabar Pak John? Baik. Baik, Batu. Ini angkatan 21. Iya, betul. Salam untuk Ibu Meli. 21, Pak Robi. Saya lihat ada beberapa ya yang masuk join dengan kita ya. Ada Pak Marso, Ibu Ferry Simon. Ya. Iya. Oke Pak, untuk menghemat waktu, saya sangat berterima kasih dengan paparan Pak John. Ini juga membuat kita sebuah inspirasi untuk supaya kita juga dibekali untuk masuk dalam pastoral counseling kepada jemaat-jemaat. Khususnya memang dengan peristiwa pandemi COVID-19 ini, memang ada banyak yang berada di dalam sebuah ketakutan dan juga kekhawatiran yang sangat besar, karena memang mendasar bahwa memang situasi yang seperti ini perlu ada semacam pencerahan
bahkan juga masuk dalam konseling. Nah, berkaitan dengan tema kita pada malam ini tentang kematian, memang saya setuju dengan Pak John yang memunculkan ke permukaan bahwa kematian itu adalah sebuah penetapan atau kedaulatan Allah. Tapi mungkin nanti kita sharing, Pak. Jangan sampai diartikan penetapan ini sebuah konotasi dalam teologis ini ialah predestinasi. Sudah ditentukan dia harus meninggal dalam umur berapa, itu mungkin menjadi sebuah diskusi kita. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak John itu, penetapan itu tidak berkaitan dengan sebuah istilah predestinasi dalam sebuah pemahaman-pemahaman dalam teologi. Yang pertama itu. Ya. Yang kedua, yang sedikit lagi. Yang kedua, saya setuju bahwa kematian itu bukan oleh karena dosa, ya. Ada. Jadi memang betul Pak John memunculkan ke permukaan Yohanes pasal 9 itu memang di Yahudi selalu berkaitan siapa yang mati itu ada dosa. Itu karena masalah Daud mengambil istrinya si Uria dan dampaknya Absalom mati. Jadi di situ sudah dicap, katakan bahwa ini oleh karena dosa. Nanti saya kira ada semacam pencerahan itu kepada kita. Yang terakhir, pertanyaan kepada Pak John, memang mungkin apakah wabah corona ini sebuah hukuman Tuhan sebagai wabah dan ditujukan bukan secara pribadi, tetapi secara universal. Karena hampir 75% negara-negara kena virus ini. Ya, saya melihat bahwa mungkin ini akan dihubungkan dengan alam hukum Firaun. Firaun di Mesir ada 10 tulah, termasuk wabah-wabah. Nah, pertanyaan saya kepada Pak John, apakah ini memang virus corona ini adalah hukuman Tuhan, tapi bukan kepada pribadi, tapi kepada universal secara umum. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Robi. Paling tidak ada 2 pertanyaan dari apa yang disampaikan Pak Robi tadi. Yang pertama berkaitan dengan apakah penetapan Tuhan yang tadi disampaikan oleh Pak John itu apa hubungannya atau konteksnya di dalam pemahaman predestinasi. Mungkin Pak John bisa memberikan batasan dan penegasan pada hal itu. Dan yang kedua, apakah wabah corona sebuah hukuman Tuhan secara universal, ya, dihubungkan dengan konteks tulah kepada Mesir. Mari silakan Pak John. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita manusia memang sulit memahami karena terbatas. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, Tuhan Allah pencipta pemilik hidup. Halo Pak John. Ya, suara Pak John termute. Ya, sebentar teman Bapak Ibu. Oke, sudah. Ya, oke, ya, silakan Pak, lanjut ya. Pak. Ya, jadi saya kira kembali kepada apa yang Alkitab katakan, itu yang pertama, bahwa Allah sebagai pemilik kehidupan yang berdaulat. Nah, beberapa kali kita baca di Mazmur, ada di Amsal juga, bahwa dia menetapkan jalan hidup kita. Nah, itu berarti bukan hanya hal-hal yang terjadi sepanjang hari dalam hidup kita, tapi juga menyangkut saat kematian kita. Walaupun kematian itu, seperti yang juga saya katakan, disebabkan oleh banyak interaksi dari hal-hal di sekitar kita. Misalnya kecelakaan lalu lintas. Kalau kita tidak ngebut, ya kita tidak mati misalnya. Tapi tetap ketika seorang mati, meninggal, mungkin dari satu segi itu kesalahannya,
tapi kita kembali kepada Allah sebagai pemilik kehidupan. Dia menetapkan segala sesuatu, dan penetapan Allah itu tentu bukan karena dia bertindak sewenang-wenang, tapi dia maha bijaksana, dia maha bijak, sebagaimana Paulus katakan, kadang-kadang kita tidak bisa menyelami cara Allah melakukan sesuatu. Nah, jadi keterbatasan kita tidak bisa memahami seluruhnya. Makanya kita terus bertanya kan, apalagi mungkin keluarga kita yang mengalami korban, kita bertanya mengapa. Nah, tapi kita kembali pada akhirnya ya pada penetapan Allah karena dia Allah yang berdaulat. Tapi bukan sewenang-wenang, berdaulat tapi bukan sewenang-wenang, dia melakukan apapun sesuai dengan hikmatnya yang tidak terselami. Saya kira itu Pak Robi. Kemudian yang kedua, Allah sering atau sewaktu-waktu juga berbicara kepada manusia melalui pandemi-pandemi atau bencana-bencana besar. Nah, jadi kembali kepada masing-masing kelompok, termasuk pribadi, mengerti apa yang Allah mau katakan kepada mereka, kepada kita, dari peristiwa pandemi atau musibah besar itu. Kadang-kadang teguran Allah, sebagaimana di dalam perjanjian lama juga beberapa kali, Tuhan mendatangkan bencana kepada umatnya sendiri sebagai teguran kepada mereka karena mereka memberontak kepada Tuhan Allah mereka. Nah, itu berdasarkan itu dan kenyataan bahwa Allah tidak berdiam diri, tidak ada apapun yang terjadi di luar dari pengetahuannya, maka saya kira kita dapat katakan bahwa melalui musibah besar seperti ini, tentu Allah ingin berbicara kepada kita manusia. Sejauh mana kita merespon, atau sejauh mana kita sadar, itu kembali kepada kita. Puji Tuhan kalau banyak orang sadar dan mencari Tuhan. Kita baca juga ya di banyak berita. Tapi mungkin banyak orang tidak ya. Mereka tetap berkeras hati. Tapi kita serahkan pada Tuhan apa yang mau dilakukan. Kita sebagai anak-anak Tuhan berserah dan bertanya apa yang Tuhan inginkan dari saya, dari kita. Itu yang paling penting. Baik, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak John. Ini sudah ada 2 pertanyaan yang antri. Mungkin saya mulai dulu dengan yang pertama. Ini sedikit agak luas, melebar, tapi mungkin Pak John bisa tegaskan saja. Ini pertanyaan dari Pak Antonius Kaban. Pertanyaannya melalui room chat. Shalom Pak John. Pak, menurut pandangan, sorry, ada yang audionya belum dimatikan. Boleh dimatikan dulu ya, supaya tidak storing di sini ya. Oke, Shalom Pak John, ini dari Pak Antonius Kaban. Menurut pandangan Bapak, orang percaya yang mati langsung ke surga atau ke waiting room? Nah, ini kayak Zoom aja nih waiting room ya. Atau Hades ya. Mari Pak, silakan. Ini bisa 1 SKS, 3 SKS ini ya. Mari Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, orang percaya yang meninggal itu pergi berdiam bersama Kristus. Seperti Paulus katakan di Filipi 1:21, pencuri atau penyamun yang bertobat disalib, tetapi tubuhnya tetap di dalam kuburan. Kalau memang dia dikuburkan ya. Nah, berarti apa yang dia alami bersama Kristus itu belum sepenuhnya apa yang disediakan bagi dia. Karena tubuhnya masih di dalam kuburan. Berarti dia masih menantikan kebangkitan tubuh. Jadi kita katakan seorang percaya meninggal, dia pergi berdiam bersama Kristus. Atau yang dipakai di Lukas 23 itu di Firdaus, seperti ucapan Yesus sendiri. Tetapi kita masih menantikan kebangkitan orang mati dan langit baru dan bumi baru. Jadi biasanya dibedakan demikian berdasarkan penggenapan rencana Allah yang sudah dan yang belum. Nah, jadi apa yang disebut tempat penantian atau waiting room itu karena memang tubuh kita masih di
kuburan. Nah, akan dibangkitkan, dipersatukan lagi dengan roh kita, baru keselamatan kita menjadi total. Berarti semua orang masih menunggu, semua orang percaya. Walaupun mereka sudah berdiam, yang sudah meninggal ya, sudah berdiam bersama Kristus, bagaimana yang Paulus katakan. Jadi itu yang saya kira perlu kita pahami. Tidak salah kalau kita katakan hari ini seorang percaya meninggal, dia ke surga dalam pengertian jiwanya berdiam bersama Kristus. Nah, tapi keselamatannya bukan cuma jiwa. Dia masih menunggu kebangkitan tubuhnya di akhir zaman. Makanya masih juga menantikan ya, penantian sampai pada kebangkitan tubuhnya. Nah, itu pengertian penantiannya di situ saya kira. Ya. Baik. Ya, saya kira itu. Ya, Antonius, terima kasih. Ya? Terima kasih Pak John. Ini rupanya antrian pertanyaan cukup banyak, jadi mohon bersabar. Saya berdasarkan nomor antrian ya, rumah sakit aja ada antrian, jadi kita harus pakai antrian. Mari Pak Bebalasi, yang tadi angkat tangan, setelah Pak Bebalasi baru ada pertanyaan di chat room dari Dr. Esti dan kemudian ke Pak Juliman. Itu yang sudah saya sebutkan ya. Yang lain mohon bersabar. Kalau kita masih ada waktu, kalau tidak boleh nanti 3 SKS sama Pak John. Mari Pak Bebalasi, silakan. Baik, Bu. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Suaranya agak keras, Pak. Ya. Baik, selamat malam. Bagaimana bisa? Bisa? Ya, bisa. Ya, oke. Okay. Silakan langsung kepada pertanyaan, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya mau tanya, bagaimana semua orang itu kan takut mati, gitulah. Buktinya kan kita pada pandemi itu kan kita pakai masker kan. Itu buktinya bahwa kita takut mati gitu loh. Tapi pertanyaan yang simpel dari saya bahwa bagaimana cara mengubah paradigma atau pola pikir orang Kristen secara khusus untuk menganggap bahwa kematian itu baik. Dalam arti begini, orang kan sekarang kan orang berpikir mati karena COVID kan berarti sesuatu yang nggak benar gitu loh, atau mati karena penyakit lain, misalnya HIV dan AIDS, atau mati karena apalah. Entah. Tapi pertanyaan yang simpel dari saya bahwa bagaimana cara meluruskan paradigma semua orang Kristen ini bahwa kematian itu berharga gitu loh, nggak ada kematian yang tidak berharga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak John. Saya pikir cukup jelas inti pertanyaannya. Silakan Pak. Baik, saya kira ini penting, pertanyaan yang penting karena banyak orang masih punya paradigma yang keliru tentang masalah itu. Jadi menurut saya ya kita sebagai orang-orang yang sudah lebih memahami berdasarkan perspektif Alkitab, kita bisa menjelaskan ya, memberikan pemahaman kalau mereka bertanya atau kita mengajar supaya mereka mengerti, khususnya orang-orang percaya bahwa kematian karena apapun, tapi kalau dia orang percaya, sebagaimana dikatakan itu berharga di mata Tuhan. Karena dia milik Tuhan. Nah, kita tidak tahu mungkin akhir hidup seseorang apa yang terjadi, lalu dia meninggal, tapi tetap dia kalau orang percaya, kebenaran firman itu berlaku bahwa berharga di mata Tuhan kan kematian orang-orang miliknya. Entah itu karena wabah penyakit yang ganas atau kematian yang normal, yang biasa. Saya kira ini betul. Paradigma kita harus benar-benar sesuai dengan bagaimana kita memahami Alkitab. Terima kasih. Terima kasih Pak John untuk jawabannya. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Ibu Esti di chat room. Bagaimana dengan pendeta yang tidak mengikuti anjuran pemerintah? Ini pertanyaan kasus ini, Pak. Akhirnya meninggal dan menularkan virus kepada jemaat. Pertanyaannya adalah, apakah mereka termasuk pembunuh juga? Waduh. Banyak kasus di Italia dan Amerika dan juga di Indonesia. Bagaimana Pak John? Silakan. Kita lihat nanti siapa. Mana itu Pak John? Baik, jadi kasus-kasus seperti itu ya terjadi. Karena kita manusia terbatas kan, seorang hamba Tuhan pendeta terbatas juga di dalam memahami misalnya bagaimana satu penyakit itu menular. Itu sebabnya tanpa sadar
bisa saja dia menularkan itu kepada orang lain, misalnya anggota jemaat. Nah, karena itu virus yang ganas, seperti ini, COVID-19, itu membawa korban lagi. Ya, jadi hal seperti itu kita lihat bagian dari keterbatasan kita, karena ada yang tanpa sadar akan keganasan penyakit, dia menularkan itu. Ada juga, ini yang tadi mungkin saya singgung di dalam materi, ada yang hamba Tuhan yang mungkin terlalu melihat kuasa Allah yang bisa mengalahkan apa saja, termasuk COVID-19. Nah, bukan berarti Allah kita kecil, tapi tetap Tuhan ingin kita waspada. Kalau memang sudah ada anjuran dari pemerintah, bahayanya kita harus tidak berkerumun, tidak berkumpul, ya kita diberikan Tuhan akal untuk mengerti betapa pentingnya itu. Jadi saya kira itu. Nah, kemudian istilah pembunuh memang itu istilah teknis. Nah, seperti teroris kan. Nah, misalnya seorang yang meneror kita, kan kita tidak langsung sebut dia teroris. Ya, ada orang yang telepon iseng-iseng kan, itu juga kita bilang meneror, tapi kita tidak bilang dia teroris. Nah, karena istilah teroris itu sudah punya pengertian khusus untuk siapa, misalnya ya. Nah, saya kira untuk pembunuh juga, dan kita mungkin lebih baik memakai istilah itu berdasarkan konsep hukumnya. Misalnya orang yang memang membunuh orang dengan berbagai alasan lalu dinyatakan bersalah oleh hukum. Nah, begitu saya kira. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak John. Minta maaf Bapak Ibu yang bertanya, kami tidak mengumpan balik kembali. Harap semua jawaban Pak John itu boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, begitu ya. Selanjutnya silakan Pak Juliman, tadi raise hand, kemudian saya akan baca pertanyaan dari chatroom dari Ibu Lian Dalero. Mari Pak Juliman, silakan. Pak Juliman, di manakah engkau berada? Pak Juliman. Mari Pak Juliman. Halo. Ya, silakan Pak. Mari Pak Juliman. Mau bertanya, jangan senyum aja Pak, langsung aja bertanya Pak. Ya, selamat sore semua ya. Terasa ada di Batu ini. Ya. Pak John. Ya. Pertanyaan saya pertama ya, karena moderator meminta supaya singkat. Yang pertama, ini kan lagi live streaming. Pada live streaming semua ibadah. Kondisi-kondisi yang seperti ini membuat memberikan ini Alkitab. Pak Juliman agak putus-putus suaranya. Apakah sinyalnya sedang ngambek? Oke, Pak Juliman. Halo. Ya, boleh Pak, satu pertanyaan saja Pak yang berhubungan dengan tema Pak. Langsung Pak, silakan Pak Juliman. Pak Juliman. Maaf ya, terlambat masuk karena baru kembali dari desa ini. Ya, oke, silakan Pak. Silakan Pak, kepada pertanyaannya Pak. Halo. Ya, suaranya bisa kedengaran. Mari langsung Pak, silakan Pak. Iya, justru saya mau bertanya, mohon penjelasan lagi dari Pak John soal kematian tadi itu, Pak. Iya, silakan Pak. Kalau ini kan, kalau orang mati itu sudah bersama Yesus, lalu masih menunggu kebangkitan tubuh. Halo, kedengaran ya? Iya, lanjut Pak, lanjut. Jika tidak kedengaran, saya akan sampaikan. Ya, lanjut Pak. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan itu, dan kaitannya dengan apakah itu sebagai penetapan Allah atau bukan. Ya. Ya, itu saja, Pak. Oke. Pak John, rupanya ini kelanjutan dari pertanyaan yang tadi tentang waiting room itu, Pak. Jadi
saya rasa Pak John sudah menangkap intinya. Mungkin silakan Pak, boleh berikan tambahan penegasan atau mungkin sudah cukup jelas dari apa yang disampaikan tadi. Mari Pak. Baik, jadi dibilang waiting room ya, walaupun di Alkitab kan tidak dipakai istilah itu, tapi konsepnya bahwa setiap orang percaya yang sudah meninggal berdiam bersama Kristus sambil menantikan kebangkitan tubuhnya pada akhir zaman. Nah, jadi ketika tubuhnya dibangkitkan, bersatu kembali dengan rohnya, itu terjadi pada akhir zaman di mana langit dan bumi baru juga ada. Karena ini kita masih di langit dan bumi yang lama. Nah, saya kira itu yang perlu kita pegang. Tetap orang yang mati dalam Kristus tetap bersama Kristus, berarti dia bersuka cita, ya, berbahagia bersama Kristus. Nah, tapi ada yang kurang karena tubuhnya belum dibangkitkan, kan begitu. Nah, jadi tubuhnya akan dibangkitkan karena keselamatan kita itu mencakup totalitas hidup kita, baik jiwa atau roh maupun tubuh kita. Nah, makanya yang disebut dimuliakan, ketika seorang meninggal kan kita bilang dimuliakan, itu benar, tapi harus dipahami bahwa totalitas pemulihan itu belum. Karena selama tubuhnya masih dikubur, pemulihan yang sempurna itu belum. Masih menantikan itu digenapi pada kedatangan yang kedua. Nah, makanya itu yang saya kira ingin saya tambahkan mungkin. Harap bisa dilihat sebagai jawaban. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak John. Ini ada 2 pertanyaan antrian lagi dan mohon perhatian teman-teman yang menyampaikan pertanyaan secara langsung, batasi hanya 1 pertanyaan saja. Pertanyaan dari ruang chat room dari Ibu Lian Dalero, apakah tanda seseorang sudah siap menghadapi kematian? Apakah dengan tidak ada kegentaran sama sekali akan kematian? Sekali lagi, apakah tanda seseorang sudah siap menghadapi kematian? Apakah dengan tidak ada kegentaran sama sekali akan kematian? Mari Pak John. Saya kira mungkin teman-teman yang melayani jemaat pasti lebih tahu kan menghadapi anggota jemaat yang saat-saat akan mengalami kematian dipanggil Tuhan. Kembali kepada iman kita orang percaya. Sebagaimana tadi dalam paparan materi, kita mengantisipasi kematian bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi sebagai saat di mana kita bertemu Kristus. Nah, jadi dosa-dosa kita telah diampuni, berarti tidak ada yang perlu kita takutkan lagi. Lain dengan mungkin kita belum berdamai dengan Kristus, belum berdamai dengan Allah, kita memikul beban. Tapi kita yang di dalam Kristus, perjalanan hidup kita itu tidak berakhir dengan kematian. Kematian itu sebagai pintu masuk untuk diam bersama Kristus. Karena itu tidak perlu ada kegentaran. Nah, kalau dari segi kenyataan, mungkin saja kan namanya kita berhadapan dengan kematian, apalagi mungkin kita sakit, ya, kita harus meninggalkan keluarga, itu semua berpengaruh tentu. Wajar kalau ada perasaan seperti itu, tapi tetap kembali kepada apa yang Alkitab katakan tentang siapa kita di dalam Kristus. Itu yang saya kira banyak kesaksian juga demikian, bahwa mereka tahu bahwa yang namanya kematian tentu menakutkan, karena dia musuh kita, tapi musuh yang telah dikalahkan. Nah, itu yang perlu saya kira untuk mereka yang dalam situasi itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak John. Saya ke Pak Ferdinandus Butar-Butar, karena tadi ada raise hand. Mari boleh silakan menyampaikan pertanyaan. 1 pertanyaan saja, singkat, padat, dan jelas. Mari silakan Bang Ferdi, langsung saja. Selamat malam Pak John. Malam. Ya, terima kasih banyak sudah memberikan materi ini karena saya harus langsung to the point. Mohon Pak John dijelaskan lebih jauh
saya bertanya tentang korelasi kematian itu dengan kejahatan sebagai kejahatan alam itu, lalu kejahatan moral. Saya mempertimbangkan korelasi COVID-19 itu sebagai bagian kalau kita lihat dari apa yang terjadi di Wuhan atau di Provinsi Hubei, kita melihat memang adanya problem-problem kehidupan manusia pada waktu itu, di mana ada isu tentang kelelawar, pola makan, kebutuhan manusia itu menjadi begitu luas. Artinya begini, saya melihat ada suatu hal yang sangat serius antara relasi manusia dengan alam semesta, relasi manusia dengan dirinya sendiri, khususnya tentang moralitasnya. Itu sebabnya ini nanti akan berimplikasi kepada apa tanggung jawab yang kira-kira gereja atau dalam hal ini STT Providentia Adonai yang justru kita ambil sebagai potensi dan peluang strategis untuk melihat strategi apa yang terbaik. Karena sebenarnya menurut saya terselip sebuah makna sebenarnya, khususnya terkait dengan mandat budaya. Jadi karena bagi saya tadi tertarik paparannya Pak John tentang kematian, konteks korelasinya tentang kejahatan alam, kejahatan moral. Demikian Pak John, terima kasih, mohon dijelaskan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bang Ferdi. Pertanyaan tentang korelasi kematian dengan mungkin mandat budaya dalam konteks coronavirus yang sekarang. Mungkin Pak John, mari silakan langsung saja. Baik, kita memang membedakan antara kejahatan moral dengan kejahatan alam, tetapi bukan perbedaan yang harus dipisahkan secara tajam, karena ada korelasi betul. Jadi satu kejadian mungkin kita sebut lebih tepat disebut kejahatan alam. Nah, mungkin karena ini ya bencana-bencana alam, tapi di baliknya mungkin ada kejahatan moral. Jadi orang-orang yang menggunduli gunung-gunung, pohon-pohon ditebang, itu kan mengakibatkan bencana alam. Tapi di balik itu ada kejahatan-kejahatan moral karena orang serakah mungkin lalu menggunduli gunung-gunung ya, hutan-hutan dan seterusnya. Atau kalau menyangkut wabah COVID itu, memang kita dengar ada teori yang disebut teori konspirasi. Hanya memang kita tidak tahu persis karena ada banyak pandangan tentang hal itu. Kalau dari WHO saya kira mereka jelas itu murni dari alam, dalam hal ini binatang, ya. Tapi namanya manusia yang saling bersaing, itu kemudian muncul teori konspirasi, di mana tentu kalau bicara konspirasi berarti menyangkut moral juga. Jadi bagi kita hamba-hamba Tuhan, saya kira yang penting kita melihat bencana apapun, pertama-tama bagaimana tanggapan kita yang seharusnya. Misalnya orang sakit, ya, korban bencana, ya, atau kita sendiri, misalnya, apa yang harus kita lakukan, ya? Soal bagaimana sesuatu itu digali, kemudian ditelusuri, itu soal yang lain. Tapi di hadapan mata kita, saya kira kita punya tanggung jawab besar, kan gereja juga orang percaya juga sekolah-sekolah teologi ya, untuk memberi respons yang tepat begitu ya. Nah, saya kira kembali tentu kepada apa yang kita hadapi begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak John. Mengingat waktu teman-teman, minta maaf kita memberikan kesempatan bagi satu pertanyaan lagi yang kebetulan sudah ada di chat room. Minta maaf bagi kawan-kawan yang masih ingin bertanya, jangan khawatir, don't worry, be happy. Kita masih ada seminar-seminar selanjutnya. Ini bukan pertama dan terakhir, jadi jangan khawatir ya. Pertanyaan dari Pak Leo Manik yang ada di chat room ya. Salam Pak John, bagaimana tetap menghadirkan surga atau kerajaan Allah di bumi ini, meskipun pandemi COVID-19 mengancam kehidupan, berkaitan dengan panggilan orang percaya di bumi. Terima kasih. Begitu Pak John, mungkin ini pertanyaan yang cukup baik juga jadi pertanyaan terakhir yang menyejukkan hati, begitu ya, menjadi satu komitmen atau kegerakan kesimpulan kita bersama. Mari Pak.
Baik, menurut saya ada dua hal. Yang pertama, tugas kita tentu menghadirkan tanda-tanda kerajaan. Entah dalam profesi yang manapun, kita sebagai orang percaya diberi amanat menghadirkan tanda-tanda kerajaan, entah itu keadilan, di bidang kesehatan, tapi di lain pihak selama dunia yang lama ini berada, tidak akan ada yang sempurna. Nah, tidak akan ada kerajaan Allah yang sempurna. Kita menantikan itu akan diberikan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Jadi dua sikap itu bersama-sama. Tidak boleh kita hanya ambil satu sikap lalu tinggalkan sikap yang lain. Misalnya kita ambil sikap, dunia ini memang sudah rusak, kita tinggal memandang ke atas, ya, menantikan Tuhan. Ya, saya kira tidak demikian. Kita punya tanggung jawab di dunia ini dalam banyak hal. Tapi juga tidak boleh kita kemudian katakan semua tentang kerajaan Allah itu bisa kita ciptakan dengan usaha kita di dunia. Entah dalam ekonomi, pendidikan, atau yang lain. Saya kira tidak. Karena Alkitab katakan selama dunia yang lama ini ada, kejahatan tetap ada. Dan baru ada kerajaan Allah yang sempurna ketika Tuhan Yesus datang kembali. Nah, saya kira dua hal itu saya kira harus ada dalam pemikiran kita. Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Baik kawan-kawan semua, kita Bapak Ibu kita mencoba konsisten dengan waktu dan dengan rundown yang sudah kita sampaikan di grup, maka ruang tanya jawab kami tutup. Memang sengaja kita nggak panjang lebar ya, memang supaya Bapak Ibu kawan-kawan penasaran gitu. Jadi kalau ada berikutnya segera-segera cepat mendaftarkan diri. Baik, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak John yang sudah boleh berbagi dengan kita sore hari ini, malam hari bagi kawan-kawan di Indonesia Timur. Juga terima kasih untuk kawan-kawan yang boleh bergabung. Jangan leave dulu, masih ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan untuk kita semua. Sebenarnya seminar ini kami buat, ini ada sebuah kegerakan saja dari beberapa kami untuk menikmati kembali kesegaran-kesegaran pengajaran dari Bapak Ibu dosen kita yang ada, sehingga itu boleh menguatkan dan meneguhkan hati kita semua. Karena itu kami sangat rindukan bahwa ini bukan kali pertama dan terakhir, tetapi ini merupakan satu kegerakan awal yang boleh terus kita lakukan, tentunya sesuai dengan sikon dan sesuai dengan kemampuan, bahwa kita rindu terus diberkati dengan materi-materi yang dapat memperlengkapi dan menolong kita. Karena itu kawan-kawan nantikan seminar-seminar teologi berikutnya, dan kita harap dengan topik-topik yang menarik, yang kontekstual, yang boleh menolong kita. Silakan kawan-kawan jika ingin ada masukan, ada komentar, ada ide-ide untuk topik-topik selanjutnya, boleh silakan sampaikan kepada kami, ya. Nah, grup WA dan lain sebagainya, nanti ada pengumuman dari Pak Palguno yang menjadi Pimpro untuk kegiatan kali ini. Tetapi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih sudah bergabung dan dalam seminar teologi coronavirus and that, dan silakan boleh sampai bertemu kembali dalam seminar-seminar berikutnya, tentunya dengan pembicara-pembicara yang lain. Masih ada Pak Nathan yang masih disimpan, ya, belum dikeluarkan. Ya, dan mungkin saja Pak John juga akan berbicara lagi, kita nggak tahu, itu biarkan jadi misteri supaya teman-teman tetap penasaran untuk bergabung bersama. Jangan leave dulu, karena sebelum kita meninggalkan ruang ini, kita akan berfoto bersama, karena penyesalan terbesar pada masa sekarang ini adalah lupa foto, gitu ya. Jadi jangan sampai kita menyesal dan tidak bisa tidur. Jadi jangan leave dulu. Sebelum kita foto bersama, ada pengumumankah dari admin, dari Pak Palguno atau dari Pak Marex, Pak Gerald, ada beberapa pengumuman admin mungkin yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Mari. Mungkin berkaitan dengan grup WA sementara yang ada di partisipan. Oke, dari saya, selamat malam teman-teman semua. Ya, ini Pimpro kita, Bapak Ibu, Pak Palguno.
Pimpro. Ya, ini sebetulnya kegiatan seperti ini pada awalnya digagas karena kerinduan kita pada dosen-dosen dan juga karena kesempatan yang Tuhan buka melalui virus yang seperti ini menjadi kesempatan di mana kita jadi belajar menggunakan sesuatu itu online termasuk melalui seminar-seminar seperti ini. Sekali lagi harapannya tidak sekali ini, harapannya kita bisa belajar dari beberapa dosen yang ada di sini, ada Pak Nathan, ada saya juga lihat ada Budim, saya yakin Pak Dim juga ada mungkin di situ. Ada beberapa teman yang sudah mungkin menjadi dosen dan ahli di bidang tertentu yang suatu saat nanti mungkin bisa juga menjadi pembicara. Nah, teman-teman nanti kita akan berfoto bersama, tapi sebelumnya saya mau sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak John sekali lagi. Saya juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman mau bergabung dengan semangat antusias. Nah, nanti mengenai grup WA saya sampaikan kita boleh selesai acara ini bisa live meninggalkan grup WA kita. Sementara bahannya juga akan kami share lewat WA, begitu ya Pak John? Boleh ya Pak John ya? Kami sudah minta izin. Bahan ini bisa di-share via WA nanti. Bagi teman-teman yang masih ingin bersapa di dalam WA, silahkan nanti diberi kesempatan sampai jam 9 malam. Setelah itu nanti grup itu akan kita bubarkan dan kita akan memberitahu ketika nanti ada seminar-seminar selanjutnya. Itu pengumuman dari saya. Selanjutnya kegiatan ini tentunya juga berjalan atas kerjasama dan dukungan doa dan juga dukungan dana dari beberapa rekan sekalian. Terima kasih untuk persembahan-persembahan yang diberikan. Jika teman-teman tergerak untuk ikut ambil bagian, boleh nanti di dalam grup nanti akan disampaikan melalui akun mana begitu ya. Ini untuk kegiatan-kegiatan kita selanjutnya maupun keberlangsungan kegiatan yang seperti ini. Demikian dari saya kembalikan kepada Ingrid. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Palguno. Jadi ada beberapa kawan yang menginisiasi pertemuan ini. Selain ada Pak Palguno Setio Nugroho, saya sendiri Ingrid Resmol, ada Ibu Lita Malonda dan Pak James Kandowangko, ada Kak Deti Nokas sebagai penasehat ajaib kami, sebagai penasehat kami. Kemudian ada Marex Joseph, Pak Marex Joseph dan Pak Gerald, ya Pak Gerald Siregar. Itu tim Pak kecil. Steven. Dan juga Pak Steven Dun, maaf. Bagi kawan-kawan yang mungkin terbeban dan ingin ikut ambil bagian, ikut serta untuk mengelola kelanjutan dari seminar-seminar berikutnya, kami persilakan untuk silakan mengontak nama-nama yang baru saya sebutkan tadi. Baik, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi terima kasih banyak. Saya bersyukur karena kali ini sekaligus temu kangen, walaupun tidak bisa banyak berbicara satu dengan yang lain, silakan boleh dilanjutkan dengan japri-japri masing-masing. Salam hormat untuk semua Bapak Ibu dosen, saya juga melihat Pak Dimpudus dan Ibu Norma Dimpudus, salam hormat, salam kangen dari kami, juga Bapak Ibu dosen, ada Ibu Leli, Ibu Panatan Masela, Ibu Masela, dan juga beberapa kawan-kawan yang sudah lama nggak kelihatan wajahnya. Baik, kita akan foto bersama supaya kita tidak ada penyesalan-penyesalan dan tidak bisa tidur malam ini, karena ini adalah seminar kita yang pertama. Kita harap ini bisa di-up-kan untuk seminar-seminar berikutnya. Mungkin bukan hanya terbatas dalam lingkungan pelayanan kita, lingkungan alumni atau kita sekolah kita, tetapi boleh kita libatkan orang-orang yang lainnya. Mari silakan, mungkin boleh di stop share screen-nya Pak James, dan teman-teman mohon diaktifkan videonya. Bagi teman-teman di Asrama Putra, Asrama Putri yang rombongan, ya, kalau yakin sehat semua, tidak perlu physical distancing, mungkin boleh agak merapat wajahnya biar agak kelihatan ya. Saya lihat di belakang-belakang di akunnya Amos Setiawan, nah boleh agak merapat yang di belakang supaya wajahnya kelihatan. Nah seperti di Aspri itu, memang cewek-cewek kalau masalah foto tuh lebih tanggap dan cepat gitu ya. Baik, mari silakan Bapak Ibu boleh munculkan wajahnya karena ini ada 4 screen, jadi saya akan 4 kali capture ya, sambil juga Pak James akan capture ya.
tapi ada 4 screen di sini. Jadi selama saya masih hitung 1, 2, 3, Bapak Ibu, kawan-kawan belum diperbolehkan untuk menyembunyikan gigi, ya. Jadi tolong giginya dimunculkan, senyum yang manis, walaupun pipinya sudah agak tembem, tidak apa-apa. Oke, baik. Oke, ini Ibu Esti belum kelihatan, Ibu Esti belum kelihatan, juga Pak Latvia Malo ini belum kelihatan, Pak. Pak Olof belum kelihatan, Pak Olof. Ya, mari. Oke, baik. Silakan Ibu Esti, mana di screen ini? Oke, rasanya semua. Oke, baik, siap ya Bapak Ibu ya. Selama saya masih menghitung, jangan beranjak dari depan screen Anda ya. Pak James, yang kawan-kawan yang lain boleh silakan di screen lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, ini yang kedua kali. Ada Ibu Lispelo juga, halo Ibu ya. 1, 2, 3. Oh, sorry. Jangan host, tolong, sorry host, jangan di spotlight. Oke, ya siap ya. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Sekali lagi, tahan. 1, ini yang terakhir. 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, nantikan fotonya di koran-koran terpercaya. Terima kasih. Dan kami akan... Maaf, tadi Pak John sempat keluar, apakah tertangkap? Ada, tertangkap. Pak John masuk dengan Ibu tadi, ya. Oke, ya, baik. Kami akan segera share foto ini di grup sebelum jam 9 malam. Ya, sebelum jam 9 malam. Kemudian, sesuai Pak Palguno tadi, pengumuman Pak Palguno tadi, semua bahan yang Bapak Ibu sudah dapat dalam room ini akan di-share kepada Bapak Ibu. Ya, mungkin di grup chat sebelum dibubarkan, atau nanti kami akan pikirkan, yang pasti Bapak Ibu akan mendapatkan bahan ini. Baik, kita akan tutup di dalam doa, karena kita sudah buka dengan doa. Mari kami persilakan kepada penasehat kami, kakak yang paling manis sedunia, Kak Deti Nokas, boleh menutup kita di dalam doa. Mari Kak Deti, perdengarkanlah suaramu, tapi jangan usah pimpin kor Kak Deti ya, doa saja. Ya, mari Kak Deti. Oke, ini apa obat rematik itu? Mari Kak Deti, mari Kak Deti. Oh iya. Oke, makasih Inge. Ya. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menolong acara kami pada malam hari ini. Sebagai orang percaya, kami semakin dikuatkan bahwa kematian bukan akhir segalanya. Meskipun Kau memakai kematian sebagai pintu gerbang supaya kami dapat memasuki kehidupan yang kekal bersama dengan Dikau. Terpujilah namamu ya Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Pak John yang sudah menyampaikan materi ini. Berkati dalam pelayanan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Juga teman-teman yang memikirkan, yang menyelenggarakan sehingga acara ini berjalan. Tuhan memberkati dalam keluarga, dalam mereka. Terima kasih. Biarlah Tuhan juga menolong mereka dalam pelayanan mereka yang Tuhan berikan. Terpujilah namamu Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkenanlah Dikau memakai kami untuk memuliakan namamu melalui pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepastian hidup yang kekal kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat malam kawan-kawan, Bapak Ibu, sampai jumpa lagi. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap produktif sekalipun stay at home. Tuhan memberkati kita semua.